Alhamdulillah nih di tempat yang kedua lumayan banyak sapi yang masuk kriteria. Jadi hanya sedikit saja tadi yang tidak lolos sortir dari tim kami. Pada dasarnya kami berharap itu ketika berkunjung dalam satu farm itu minim sapi yang kena reject. Karena apa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sapi Prafarm. Terima kasih banyak masih menonton video-video dari tim Sapi Prafarm. Hari ini kami tim Sapi Prafarm berada di Perth, Australia, West Australia, di selatan dari kota Perth, kurang lebih berjarak 3 jam di peternak-peternak. Hari ini kita melaksanakan kegiatan yaitu seleksi sapi-sapi darah bunting yang nantinya akan kita kirim ke Indonesia menggunakan kapal turun di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Prosesnya di Australia ini cukup ketat, jadi kita harus pastikan sapi-sapi itu tidak boleh melebihi usia kehamilan 5 bulan. Jadi hari ini saya bersama tim NACC memilih sapi di tempat yang kedua. Tadi informasi dari farmernya, mereka punya stok sapi yang siap dijual sekitar 400 ekor. Jadi target kita 1000 ekor. Pemilihan ini di tempat kedua ada 400 ekor. Jadi jangan di skip dulu video dari tim Sapi Prafarm. Jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial Sapi Prafarm. Ya, di tempat yang kedua ini teman-teman terlihat yang mendominasi itu sapi-sapi Friesian Holstein ya, karena memang kontrak kita dengan NACC adalah Holstein. Jadi walaupun nanti di sini ada jenis sapi yang misalnya seperti Jersey, kita nggak bisa pilih karena di dalam kontrak adalah Friesian Holstein. Nah, tadi farmernya bilang bulan ini memang
hanya tersedia 400 ekor. Tapi kedepannya bisa diupayakan sampai 1000 ekor. Jadi tinggal menunggu musimnya saja. Kalau dilihat dari body condition scoringnya, terus dilihat dari genetikanya, ada datanya semua, itu kondisi sapi-sapi di titik yang kedua ini cukup memuaskan, sangat memuaskan lah. Jadi kedepannya kami Sapi Perah Farm dengan NSCC bekerja sama dengan Bannister Barn namanya. Jadi ini peternakannya Bannister Barn. Mereka setiap tahun itu selalu menjual heifer ataupun darah bunting, karena memang di Australia itu salah satu faktor pendukung dari bisnis peternakan sapi perah itu adalah salah satunya selain penjualan susu, yaitu penjualan sapi ataupun penjualan bibitnya, darah buntingnya. Karena kalau nggak ada penjualan darah bunting ini, cash flow mereka, keuangan mereka, pendapatan mereka tidak akan maksimal. Jadi bisnis sapi perah itu kalau di sini sudah luar biasa. Dari jualan susunya, dari jualan bibitnya. Jadi itulah hebatnya peternak sapi perah yang ada di Australia. Jadi semua sektor ataupun kemungkinan yang bisa menghasilkan profit mereka jalankan. Jadi kalau di Indonesia rata-rata para peternak sapi perah itu baru fokus untuk berjualan susu, belum fokus breeding. Nah, kalau di sini beda. Di sini mereka selain fokus jualan susu, punya produk sendiri, mereka juga jualan bibit sapi perahnya. Jadi keren banget lah, diekspor kemana-mana, dikirim ke Indonesia, dikirim ke Cina, dikirim ke negara-negara yang membutuhkan sapi perah. Nah, di tahun 2025 ini Indonesia memang punya target dari Presiden Prabowo sejumlah 200.000 ekor minimum yang harus masuk. Dan sampai bulan Juli ini di tahun 2025 baru sekitar di bawah 20.000 ekor yang sudah masuk. Nah, tim Sapi Perah Farm sendiri rencananya tahun ini minimal bisa mendatangkan di angka 3.000 ekor. Nanti kita lihat teman-teman kelanjutan dari proses seleksi sapi. Tapi begini, proses seleksi sapinya nanti habis ini kita ear-tag lagi, kita cek RFID-nya. Ya, jangan di skip dulu videonya, tonton terus keseruan dari video Sapi Perah Farm. Dari sekitar 50-an ekor tadi yang ada di sini, ada beberapa yang tidak masuk kriteria karena satu, tinggi badan ya, ada tanduk, sama beberapa postur yang kita rasa kurang ideal ya, BCS-nya kurang bagus. Jadi beberapa kita singkirkan. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 15 ekor lah yang belum masuk dalam kriteria dari tim Sapi Perah Farm. Enaknya begitu teman-teman, proses jual beli sapi perah di Australia ini kita bisa pilih sesuai dengan yang kita mau, yang kita targetkan. Ada juga sapi-sapi merah yang nggak bisa kita bawa pulang karena memang tidak akan bisa keluar sertifikat Friesian Holstein. Jadi galur jenis Friesian Holstein-nya terlalu lemah. Makanya kita hari ini yang kita incar adalah sapi-sapi yang full blood Friesian Holstein supaya dapat menghasilkan susu yang banyak dan melimpah untuk peternakan sapi perah yang ada di Indonesia.
No, this one. The white one, please. Yep. Yes. And this one again, yes. Right, that one. And the left, yep. Yes. First one. Yes. The white one. Yep. No. Yep. Yes. Oh, sorry. Nanti belakangnya oke. Ya, oke. Yep, two. Ya, sapi-sapi yang gagal seleksi dilepas ke padang rumput lagi. Jadi banyak aspek tadi kenapa kita tidak jadi ambil yang rombongan ini, karena memang beberapa alasan dari postur, genetika, dan jenis sapinya yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Indonesia. Yeah, we want to take some more. Yep. Hang on, Brett. They're gonna take you more. Yep. Guys, come back in, mate. Baik teman-teman Sapi Perah Farm yang masih setia menonton konten-konten dari tim Sapi Perah Farm. Alhamdulillah nih di tempat yang kedua lumayan banyak sapi yang masuk kriteria. Jadi hanya sedikit saja tadi yang tidak lolos sortir dari tim kami. Pada dasarnya kami berharap itu ketika berkunjung dalam satu farm itu minim sapi yang kena reject. Karena apa? Karena menurut informasi dari eksportir kami yang ada di Australia, memang kondisi di bulan 7, bulan 8, bulan 9 agak sedikit susah untuk mencari sapi-sapi yang kondisi kehamilannya di bawah 5 bulan, karena kita tidak mau 2 kali kerja. Karena kalau sampai kita sudah pilih di farm dibawa ke tempat karantina, ada reject harus dikembalikan ke farm lagi, kan akan timbul biaya. Makanya kita berharap di sini sortir ini prosesnya benar-benar teliti, benar-benar sapi-sapi yang lolos, yang bisa kita bawa semua ke karantina. Karena
tadi ada beberapa sapi-sapi yang nggak bisa kita bawa. Salah satunya tadi ada cacat mata di sebelah kiri. Terus ada beberapa sapi yang tidak bisa keluar sertifikat Friesian Holstein-nya. Jadi itu fatal nanti teman-teman. Jadi administrasinya yang harus dipenuhi adalah salah satunya adalah sertifikat Friesian Holstein. Jadi yang tim sapi perah farm lakukan di farm-farm yang ada di Australia adalah benar-benar kita selektif dalam memilih sapi-sapi yang akan kita bawa. Jadi harapannya itu teman-teman tadi semakin banyak sapi yang lolos seleksi semakin bagus buat tim sapi perah farm, karena proses seleksi sapi seperti ini bisa cepat bisa lama tergantung bahan ataupun tergantung populasi sapi yang tersedia di kandang para peternak yang ada di Australia. Nah, untuk berikutnya kita berencana supaya meminimalisir sapi-sapi yang kena sortir, ya kita akan lakukan program yang lebih efektif ke depannya, yaitu dengan belanja sapi-sapi yang akan kita AI ataupun akan kita IB di kandang kita sendiri. Jadi itu teman-teman video di kandang kedua hari ini. Saksikan terus konten-konten dari Sapi Perah Farm. Jangan lupa terus dukung kami, follow akun Instagram kami @sapiperahfarm.id. Terus subscribe juga YouTube kami Sapi Perah Farm agar kami terus semangat memberikan info-info edukatif tentang dunia peternakan sapi perah di Indonesia. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.